Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang metodologi penelitian agama. Eh, Mungkin hari ini kita akan berbicara, perkuliahannya ini dengan mode online ya. Jadi antum akan melihat rekaman ini karena saya juga sedang tidak bisa ke Kediri dan juga tidak bisa ke Kandangan. Tapi dengan apa namanya agar tidak mengurangi intensitas perkuliahan kita, ini tetap silahkan mendengarkan apa namanya perkuliahan ini. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan dicatat, kita akan diskusikan minggu depan ketika saya bisa masuk kuliah. Oke, kemarin kita sudah berbicara tentang apa itu penelitian, lalu juga setelah itu kita sudah mengetahui ini berbagai hal di sini itu adalah pengejawantahan dari penelitian itu. Jadi penelitian itu ya riset dan di dalamnya itu adalah scientific work. Itu adalah ada data di sana, ada observation, hypothesis dan lain sebagainya. Dan kita juga sudah berbicara tentang research itu atau penelitian itu nggak jauh-jauh dari minimal ada 5 poin di sini, yaitu ada reading, exploring, literatures, academic writing, analyzing, sama presentation. Tuh. Lalu juga mengapa harus meneliti? Kita sudah mengetahui bahwasanya pengetahuan itu bersifat kumulatif, yang artinya bertumpuk satu sama lain. Nah, apa namanya? Penelitian yang lama itu akan ditumpuk dengan hasil penelitian baru. Jadi selalu ada namanya siklus. Kita bisa melihat di sini bagaimana kebutuhan, identifikasi kebutuhan itu akan menghasilkan kreasi, lalu di-share, lalu ada collection of knowledge, ada storage, disimpan, lalu akan selalu ada di sini update. Apabila tidak ada update di sini, maka pengetahuan tersebut akan mandek dan tentu saja itu bisa berimplikasi pada matinya suatu ilmu atau suatu disiplin ilmu. Jadi ilmu itu perlu dikembangkan secara terus-menerus oleh siapa? Oleh para ilmuwan. Lalu mengapa mahasiswa? Karena mahasiswa itu adalah calon intelektual dan calon cendekiawan muda alias calon ilmuwan. Oleh karena itu kita ya yang ada di bangku perguruan tinggi kita memiliki tanggung jawab secara tidak langsung adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita geluti, yang kita concern di sana. Kalau di sini kita di studi agama-agama. Dan ini kita sudah bicarakan minggu lalu ya tentang minimal ada 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang alumni alumni perguruan tinggi, yaitu academic knowledge, tapi juga yang paling penting adalah skill of thinking. Kita harus punya cara apa namanya kemampuan berpikir yang analisis, yang logis dan juga sistematis. Lalu juga ada kemampuan untuk memanage atau management skill dan communication skill. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi. Dan dalam hal ini penelitian atau tugas akhir kita yaitu dalam bentuk skripsi itu adalah kemampuan kita untuk mengkomunikasikan temuan kita, permasalahan yang kita hadapi, dan lalu solusinya atau hasil penelitian tersebut kita komunikasikan dalam bentuk tulisan yang akan kita pertanggungjawabkan di depan para pembimbing dan penguji kita. Yang di situ yang membuat kita apakah tulisan kita itu layak untuk apa namanya mengupdate penelitian-penelitian terdahulu atau justru belum layak. Itulah bedanya perguruan tinggi dengan pendidikan menengah. Kalau pendidikan menengah kita cukup menghafalkan, menyelesaikan masalah, selesai. Tapi kalau di pendidikan tinggi tidak, kita dituntut untuk lebih daripada itu. Lalu kalau misalnya kita belajar tentang di filsafat ilmu ya, nah ini mulai baru kita akan berbicara tentang hal yang baru. Penelitian seperti kita tahu itu adalah dalam rangka mencari kebenaran. Adapun agama itu juga adalah salah satu sumber kebenaran. Tapi kalau kita lihat di filsafat ilmu, penelitian itu adalah cara memperoleh kebenaran dengan cara yang ilmiah. Adapun agama itu adalah cara memperoleh kebenaran dengan cara yang non ilmiah. Mungkin ada yang bingung, kenapa kok agama itu non ilmiah? Sesuatu yang ilmiah itu berarti dia bisa ditolak. Dia bisa ditolak, dia bisa diakumulasi dengan penelitian-penelitian yang setelahnya. Adapun kalau non ilmiah, ya tidak, agama tidak bisa seperti itu. Agama adalah selalu diterima secara absolut. Apabila ada agama yang
Misalnya ajaran Islam di zaman Rasul dan di zaman sekarang itu substansinya sama gitu. Jadi kita tidak bisa menolak sebagian, menerima sebagian dan mengakumulasi hal-hal yang dulu tidak boleh jadi sekarang boleh, atau yang dulu halal jadi sekarang menjadi haram. Tidak bisa seperti itu. Itulah apa namanya perlunya kita melihat bagaimana sih bentuk kebenaran yang dicari dari penelitian dan agama. Dan tentu ketika kita berbicara tentang penelitian agama, maka ada kombinasi antara keduanya. Nah, jadi kita akan sebenarnya ini pertama kali juga banyak yang meragukan apakah benar agama itu bisa diteliti secara ilmiah atau tidak. Karena tadi agama itu sifatnya absolut. Kalau absolut kan berarti semuanya benar, selalu benar dan tidak bisa salah. Padahal penelitian itu adalah mencari kebenaran. Dalam artian kalau kita mencari kebenaran pasti ada sesuatu yang tidak benar gitu. Jadi ini eh, apa namanya sedikit ada perdebatan. Kalau kita ikuti di filsafat ilmu, perdebatan ini cukup panjang ya. Tapi kita tidak akan berdebat di situ karena kita akan langsung meneliti tentang agama tersebut. Apakah bisa? Ya karena kita akan meneliti pasti bisa gitu. Gitu ya. Jadi kita jangan terlalu fokus tentang bagaimana, tapi kita akan fokus langsung bagaimana sih kita melaksanakan penelitian agama untuk memperoleh kebenaran dengan cara ilmiah dan non ilmiah. Ini yang kalau kita mengutip Mukti Ali ya, ini adalah apa namanya scientific cum doctriner. Jadi adalah penelitian agama itu memiliki mencari kebenaran dengan cara yang scientific cum doctriner. Jadi scientific dengan cara yang ilmiah tapi juga berbasis kepada wahyu atau doktrin-doktrin agama yang bersifat absolut. Oke. Lalu apa yang bisa diteliti dari suatu agama? Ah, ini dia, ini minimal. Ini dalam buku ini ya. Bisa dilihat buku ini dalam buku Metodologi Penelitian Agama yang yang dicetak ini cetakan kedua tahun 2004, cetakan pertama tahun 89. Nah, itu ada minimal ada 3. Jadi at least ada 3 hal yang bisa kita teliti dari suatu agama dan ini semuanya masuk ke dalam apa namanya concern kita, yaitu ada doktrin, lalu ada struktur dan dinamika masyarakatnya, lalu ada sikap anggota masyarakat. Jadi kalau doktrin sudah jelas itu tentang ajarannya. Nah, seperti kita pelajari di mata kuliah agama-agama dunia, Kristologi, Buddhism, Hinduism, dan Judaism, itu adalah doktrin. Mayoritas doktrin, meskipun ada beberapa yang falsafahnya atau sisi sosialnya. Lalu di sosiologi agama dan sebagainya, kita diajari untuk melihat struktur dan dinamika masyarakat. Bagaimana dinamika itu berarti ada apa namanya dari sisi historis dan dari waktu ke waktu bagaimana masyarakat. Misalnya bagaimana masyarakat Hindu di Indonesia. Apakah masyarakat Hindu di Indonesia itu dari dulu seperti itu atau enggak? Kalau kita meneliti sejatinya masyarakat Hindu di Indonesia itu mengalami dinamika yang panjang. Dulu mereka menganggap mereka menamakan dirinya adalah Hindu Dharma Indonesia, HDI ya, atau Hindu Dharma. Lalu menjadi Hindu Bali. Lalu akhirnya harus menjadi Hindu karena sesuai peraturan Menteri tahun 55 bahwasanya agama yang diterima adalah agama yang sudah ada induknya dari luar, dari agama, maksudnya agama universal. Adapun Hindu Dharma itu tidak ada, itu cukup hanya Bali saja. Nah, ini bisa diteliti nih dari dinamika sosialnya atau sejarahnya. Atau misalnya dinamika sosial bagaimana dulu sebelum sebelum masa kepemimpinan Presiden Gus Dur itu Konghucu tidak diterima di Indonesia atau bahkan semua etnis Tionghoa itu dimasukkan ke dalam satu kotak tertentu padahal mereka bahkan ada apa namanya tempat ibadah Tridharma ya yang di dalamnya itu ada Buddha, Konghucu dan Tao. Padahal sejatinya mereka ya berbeda secara substansi ya. Tapi setelah era Gus Dur maka Konghucu menampakkan dirinya sendiri, Buddha juga menampakkan dirinya sendiri dengan bentuk yang berbeda, meskipun tahu juga masih dalam usaha mencari pengakuan. Ini juga bisa kita teliti. Lalu juga yang terakhir ada sikap anggota masyarakat. Bagaimana masyarakat tersebut bereaksi terhadap simbol-simbol, simbol-simbol keagamaan ya tentunya di sini. Jadi bagaimana mereka apa namanya menghayati suatu hari tertentu, menghayati hari-hari besar, misalnya ada Gerbek Suro, ada Safar, ada Maulutan, atau mungkin mereka juga apa namanya mencampurkan budaya mereka dengan apa namanya peringatan hari-hari besar tersebut. Nah, ini bisa menjadi sisi yang bisa diteliti dalam suatu penelitian agama.
Nah, bisa makanya di sini kita lihat agama itu secara garis besar bisa kita lihat dari normatif dogmatik. Jadi kalau normatif dogmatik pasti berbicara tentang dogma-dogma atau doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran di dalamnya. Tentu di sini berbicara tentang seperti surga, seperti neraka, Tuhan di agama A, Tuhan di agama B, malaikat di agama A dan di agama B. Dan ini yang apa namanya, yang seringkali yang sampai sekarang masih dominan dilakukan penelitiannya di SAA. Bahkan ini yang menyebabkan beberapa tahun yang lalu saya kok bisa mendengar ada mahasiswa atau mahasiswi yang bilang bahwasanya penelitian untuk SAA itu sudah habis. Wah, ini juga menarik ini. Kami bingung cari judul lain karena semua judul sudah dipakai dari tahun 70-an, dari tahun 63 karena SA itu adalah prodi tertua. Wah, ini ada yang salah kayaknya ini. Karena apa? Karena agama itu selain memiliki sisi normatif dogmatik, juga memiliki sisi sosiokultural. Yaitu yang tadi. Sosiokultural itu berarti berkaitan dengan manusia, masyarakat, dan juga budayanya. Yang artinya selama masih ada manusia, selama masih ada masyarakat yang beragama, selama ada manusia yang percaya pada Tuhan, maka penelitian tentang agama itu akan selalu ada. Dulu sebelum ditemukan sebelum di era digital tentu ada perubahan, ada perbedaan orientasi atau cara beribadah atau apa namanya, model pemikiran masyarakat di Indonesia saja. Kita nggak usah yang jauh-jauh ya, Indonesia saja. Jadi bagaimana, tapi setelah ditemukannya atau setelah menyebarnya media sosial seperti Facebook, Instagram, kita bisa melihat bagaimana ada gerakan-gerakan hijrah, ada gerakan-gerakan, ya satu sisi ada gerakan hijrah ya, di satu sisi ada gerakan yang apa ya bahasanya tuh ya. Jadi mereka mencoba tidak se ekstrim hijrah, tapi mereka tidak se-liberal yang sebelah kiri. Jadi mereka mencoba lebih moderat, yaitu dengan mengambil apa namanya bahasanya seperti NU garis lucu. NU garis lucu itu adalah bagaimana apa namanya melihat berbagai fenomena yang terlalu ekstrim kanan dan terlalu ekstrim kiri sebagai sebuah komedi, ya itu lucu aja gitu, diketawain aja. Akhirnya diikuti ada Muhammadiyah garis lucu, terus habis itu juga ada Katolik garis lucu, ada Hindu garis lucu dan semuanya. Jadi bagaimana beragama itu ternyata berbeda-beda, sama satu agamanya tapi cara beragamanya berbeda di sosial media. Lalu sekarang juga di era pandemi tentu ada pergeseran lagi. Dulu ibadah itu harus ketemu, sekarang ibadah nggak harus ketemu, itu bagaimana? Dulu sholat Jumat itu wajib hukumnya, kalau sekarang bisa dengan virtual, itu bagaimana? Bahkan agama-agama lain juga seperti itu. Nah, itu juga selalu bisa diteliti. Nah, jadi makanya agama itu atau penelitian tentang agama itu masuknya ke dalam art sciences. Ini kalau di dalam apa namanya pembagian atau disiplin ilmu ya, yang kalau S2 biasanya itu masuknya MA karena art, Master of Art, bukan MSc, Master of Sciences. Karena apa? Karena ilmu tentang agama itu juga disebut tentang adalah ilmu art. Kenapa? Karena memahami manusia itu adalah seni. Nah, itu berbeda dengan mempelajari fisika, biologi. Biologi sama-sama yang dipelajari adalah manusia misalnya atau makhluk hidup, tapi tentu berbeda antara pendekatan biologi dan pendekatan agama. Jadi ketika kalau agama kita lebih kepada sosialnya, antronya, psikologinya, dan fenomenologi. Tapi kalau biologi ya tentu berkisar dengan hal-hal yang pasti dalam apa namanya struktur tubuh manusia. Apa sih tugas peneliti? Nah, ini seperti Anda bilang kemarin, nah ini tugas saya di mata kuliah ini cuma satu itu, yaitu seperti apa namanya memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad pertama kali, yaitu Iqra. Harus banyak membaca. Baca apakah hanya baca buku? Ya, baca buku itu pasti, itu wajib. Fardu ain, baca buku sebelum membaca hal yang lain. Membaca buku, membaca teori, membaca artikel, atau bahkan sekarang kalau misalnya antum malas membaca, antum bisa nonton YouTube. Di YouTube itu banyak sekali webinar-webinar, banyak sekali kajian-kajian yang bermanfaat dalam tanda kurung kalau antum tahu. Kalau antum nggak tahu ya antum akan terperangkap pada ya nonton boyband Korea aja atau nonton apa namanya lagu musik koplo aja, tapi nggak gitu. Kalau antum bisa menemukannya, antum ketika jadi Google, misalnya webinar tentang studi agama atau misalnya antum religious discussion atau misalnya kayak religious study dan lain sebagainya, antum bisa iseng aja, antum akan menemukan banyak sekali, gitu ya. Mungkin sekali kita akan share-share apa sih kajian-kajian yang bisa kita ikuti yang sesuai dengan minat kita di studi agama-agama.
Lalu setelah itu baru kita akan membaca yang namanya, pertama adalah qiraatul tadi, qiraatul masodir wal maroji, yang kedua adalah qiraatul ahwal. Kita harus membaca keadaan sekeliling kita. Kita membaca bagaimana masyarakat kita bersosialisasi, mengekspresikan keagamaan mereka. Kita bisa membaca itu di mana? Enggak cuma di lapangan, maksudnya dalam arti sekitar kita, tapi juga di tadi sosmed, di televisi, di internet, bagaimana santri kita memandang Yahudi misalnya, persepsi santri kelas 5 terhadap Yahudi. Setelah mereka belajar Al-Adian itu apa yang ada di benak mereka tentang Yahudi? Apakah mereka lebih toleran atau justru mereka lebih intoleran? Nah, itu juga sebuah penelitian yang sangat menarik. Jadi kita tahu diri, kita kira-kira mata pelajaran Al-Adian itu pentingnya buat apa sih? Nah, gitu. Jadi itu Iqra. Silahkan membaca berbagai hal untuk mendapatkan banyak hal, karena itu adalah tugas pertama peneliti, lalu kita mencoba untuk mendeskripsikannya. Nah, ini dia, ada 2 tugas yang paling masyhur dari seorang peneliti setelah membaca. Yang pertama itu adalah explaining. Jadi kita mendeskripsikan apa sih yang masalah tadi, hasil pembacaan kita itu apa. Lalu yang kedua ada yang namanya understanding. Understanding itu lebih dalam daripada explaining. Jadi understanding kita mencoba memahami, menyelami, lalu kita menjelaskan sesuai pemahaman para pemeluknya. Apa arti Natal bagi para umat Kristiani? Itu tentu tidak bisa kita pahami karena kita orang Muslim gitu ya. Tapi kita berwawancara ya mereka, para umat Kristiani, kita membaca literatur mereka, lalu kita melihat apa yang mereka lakukan ketika hari Natal, lalu habis itu makna Natal atau makna yang terkandung dalam Natal itu apa yang disampaikan ketika misa Natal. Dan kalau misalnya kita mau lebih ekstrim, lalu apa dampak Natal bagi kehidupan kemasyarakatan mereka gitu. Apakah mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan adanya Natal, atau bahkan ternyata jangan-jangan mereka hanya terperangkap pada simbolisme Natal saja. Natal tuh yang penting ada Sinterklas, yang penting ada pohon cemara, udah. Mereka tidak tahu apa esensi dari Natal. Dan begitu juga perayaan-perayaan hari lain seperti itu understanding. Kayak seperti kalau di yang kebudayaan itu ada gerbek suro, atau ada petilasan Joyoboyo, atau misalnya ada larung sesajen, dan lain sebagainya. Kita mencoba memahami apa sih yang mereka yakini dari yang mereka lakukan, terus implikasinya apa, karena eh, keyakinan itu ada pasti mengantarkan banyak hal, mempengaruhi perkataan, perbuatan, dan juga tindak tanduk sosial mereka gitu ya. Kita mungkin mendengar ada kayak misalnya eh, ada mitos-mitos Nyi Roro Kidul dan segala macam. Nah, itu tuh terus mempengaruhi tindakan manusia atau mempengaruhi perilaku manusia terhadap hal-hal tersebut. Itu juga ya, itu yang bisa kita kita teliti. Nah, kita bisa melihat nih, ini yang disampaikan dosen saya kemarin, ini baru banget ini. Masih 2021 ini kan ya. Jadi ini salah satu kita bisa melihat apa sih agama atau umat beragama yang bisa kita teliti apa saja dari literatur. Kita bisa bicara tentang tokoh, tafsir mungkin ya, tentang tafsir atau tentang buku-buku. Misalnya kita berbicara tentang Islamisasi atau nama para ilmuwan-ilmuwan Muslim di era klasik, atau mungkin kita mau bikin bagaimana studi agama dari waktu ke waktu, dari masa klasik, lalu dari masa klasik dan di masa kontemporer. Kalau di masa klasik kita ada kenal Ibnu Hazm, lalu ada Abu Raihan Al-Biruni, Asy-Syahrastani. Terus habis itu kita bergeser ke zaman sekarang, kita punya Zakir Naik, sebelumnya ada Ahmad Dedat, lalu juga ya ada Zakir Naik, ada Ahmad Dedat dan lain sebagainya. Lalu apa perbedaan model dialog antara mereka? Kalau dahulu misalnya, kalau dahulu lebih suka menulis, kalau sekarang lebih suka berbicara. Why? Nah, kita bisa melihat metode yang digunakan apa, tujuannya apa, problemnya apa, dan efeknya apa. Itu bisa banget tuh. Lalu naskah, kita bisa melihat dari ya naskahnya, jadi teksnya yang kita pelajari, yang kita teliti. Lalu bisa melihat sejarah klasik, modern, ada agama dan modernitas, relasi mayoritas minoritas, ini juga banyak sekali sekarang. Tentang kasus kelompok minoritas di Indonesia banyak banget, tentang Ahmadiyah, tentang Syiah, yang sekarang yang lagi ngetren tentang Bahai. Bahai kalau 2 tahun ini banyak sekali penelitian tentang Bahai, tapi sayangnya banyaknya kurang bisa mengeksplorasi
literatur dan juga kurang bisa mengeksplorasi tentang pentingnya Bahai untuk diteliti. Padahal kalau kita berbicara tentang Bahai dalam konteks keindonesiaan, wah ini penting banget nih. Bahai itu perlu ada nggak sih di Indonesia? Kalau mereka nggak perlu tuh terus bagaimana tuh cara mereka mengembalikan mereka ke jalan yang benar? Tapi kalau misalnya mereka nggak apa-apa, Bahai itu bukan agama, bukan aliran sesat, mereka tuh memang agama sendiri yang berbeda dari Islam, ya sudah. Itu tentu menjadi kajian yang menarik gitu. Lalu tentang ormas misalnya, bagaimana ada ormas yang sangat ke kanan atau sangat ke kiri, atau bagaimana kita memahami fenomena moderasi beragama. Apakah moderasi beragama itu disetujui semua agama di Indonesia, atau justru apa bahasanya ya, memaksa semua agama di Indonesia untuk moderat. Nah, atau bagaimana definisi moderat itu bagaimana juga silahkan diteliti. Al-i'tidal ad-dini gitu kan ya, atau tentang tadi hubungan agama dan masyarakat misalnya, ada ormas-ormas, ada MUI dan lain sebagainya juga bisa dilihat di sini gitu ya. Ini sangat terbatas. Bisa antum luas jabarkan yang mana yang bisa antum teliti. Masa segini banyaknya habis gitu kan ya. Gitu. Lalu ini cara menentukan topik penelitian adalah ini. Ini lihat ya, imagination is more important than knowledge. Jadi antum sudah banyak baca, sudah banyak nonton YouTube, sudah banyak melihat fenomena masyarakat, itu belum kurang, itu masih kurang. Jadi ada bacaan, ada fakta empirik, jadi ada fakta di lapangan, antum sudah baca, masih ada kurang. Satu lagi yaitu refleksi. Refleksi ini bahasa kasarnya adalah imajinasi. Jadi antum memainkan imajinasi antum. Oh iya ya, kalau misalnya Ahmadiyah itu nggak boleh. Terus, tapi apakah mereka boleh diusir atau dibakar seperti itu? Gitu kan. Jadi kita akan melihat bahwasanya mereka agama mereka nggak boleh, atau kita meneliti ke belakang lagi. Oh jangan, waktu itu ketika timbulnya keputusan presiden tentang agama-agama yang diakui itu, why gitu ya. Itu apa latar belakangnya itu. Kalau kira-kira sekarang perlu direvisi nggak? Nggak apa-apa, antum dalam penelitian antum mencoba berimajinasi kayak gitu. Apalagi sekarang ada Bahai, ada apalagi kalau misalnya landasannya adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang pasal 29 ya, yang bebas memilih kepercayaan. Loh, ada bebas memilih kepercayaan, berarti kenapa kok dibatasi? Kenapa cuma ayat 6? Kalau bebas kan sebebas-bebasnya, bahkan bebas nggak beragama. Nah, itu imajinasi itu. Itu ya, imajinasi bisa didapat dari mana ya tadi, dari membaca, dari diskusi. Nah, diskusi dan juga dari tadi lihat-lihat YouTube dan sebagainya. Gitu. Itu jadi silahkan antum mencoba memperbanyak bacaan, melihat realita, membaca fakta membaca berita-berita yang faktual, dan jangan lupa refleksi. Jadi refleksi ini menjadi penting karena tadi disitulah kita mencoba memainkan skill of thinking kita, menemukan ini masalah atau bukan gitu. Nah, lalu ini di akhir, sudah siapkah Anda untuk itu? Kalau lihat ini fotonya, ini orang-orang pada yang pakai toga, ini artinya sudah wisuda ini. Nah, kalau Anda sudah siap dan menuju wisuda, itu artinya adalah antum harus sudah menyelesaikan skripsi antum. Menyelesaikan skripsi itu adalah artinya mulai dari sekarang, mulai banyak membaca, mulai banyak mencari masalah. Ini pokoknya 3 hal ini ya, mulai banyak membaca, mulai banyak mencari fakta-fakta, nonton berita, baca koran, atau baca koran elektronik, bahkan cari di sosmed juga nggak apa-apa tuh, yang lagi ngehit apa sih, itu kan ya. Lalu kita refleksikan, mencoba di sini di titik tengah sini itu ada yang namanya masalah, kita mencoba mencari masalah. Apa itu masalah? Nah, ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya yang lebih teknis gitu ya. Jadi semoga ini bisa membantu. Silahkan lagi-lagi kalau ada pertanyaan, silahkan dicatat, kita diskusikan di pertemuan yang selanjutnya. Oke, hadza minni wa syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.